Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Baiklah guys, di video kali ini saya akan memenuhi janji saya yang kemarin. Banyak banget ya janji saya ya teman-teman semua. Maaf kalau misalnya selama seminggu biasanya tuh saya ngupload video 2 kali guys. Jadi dia itu hanya pada hari Senin dan hari Kamis aja, karena kebetulan banget saya tuh lagi banyak kesibukan sehingga bisanya cuma upload 2 kali seminggu aja. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang personal statement. Nah, ini adalah kunci ya, kunci utama kelulusan kita ketika kita mendaftar beasiswa. Di sini saya fokuskan pada beasiswa pendidikan Indonesia kategori GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, kalau kalian masih penasaran seperti apa cara menulis personal statement dengan baik dan bisa diterima, simak videonya baik-baik. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menulis personal statement yang baik, kita tahu dulu apa itu personal statement. Jadi ketika kita mengajukan beasiswa apapun, entah itu beasiswa LPDP, entah itu beasiswa unggulan ataupun BPI, tentu diperlukan yang namanya personal statement. Nah, biasanya personal statement ini itu dibuat paling minimal ya 2 lembar. Nah, yang isinya tuh apa aja? Isinya itu menerangkan tentang kelebihan, kemudian alasan kita memilih jurusan yang tempat kita kuliah, kemudian juga riset tentang ketertarikan kita, riset kita seperti apa, kemudian tujuan serta kontribusi apa yang akan kita lakukan saat melamar atau mengajukan beasiswa ini. Jadi seperti itu. Personal statement yang saya buat pada saat pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia kategori GTK itu ada 4 halaman dan keempat halamannya itu ringkas, padat, dan jelas. Untuk mendapatkan personal statement yang bagus atau yang baik yang akan diterima dan lulus, itu harus mencakup 5 hal teman-teman. Yang pertama adalah bahasa yang kita gunakan, kemudian tanda baca, kemudian kalimat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah apakah ada hubungan antara pendidikan yang kita ambil atau kuliah selanjutnya yang kita ambil terhadap pengalaman kita sebelumnya atau kita bekerja di mana sebelumnya. Contohnya kalau teman-teman misalnya jurusan pendidikan, karena di sini saya akan bahas tentang GTK, maka secara otomatis teman-teman akan mengambil jurusan kuliah itu harus linear terhadap apa yang selama ini teman-teman ajarkan di sekolah. Misalnya kalau teman-teman guru IPA, maka sudah sepantasnya teman-teman mengambil pendidikan selanjutnya itu adalah pendidikan IPA, seperti itu. Kemudian alasan teman-teman mengambil bidang tersebut, apa urgensinya. Kemudian adalah apa sih yang membuat kita berbeda dari orang lain. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Karena keunikan atau perbedaan yang kita miliki ini akan memberikan sesuatu yang berbeda ketika review membaca personal statement kita. Kemudian alasan kita memilih kampus tersebut, kenapa kita memilihnya gitu. Kemudian selanjutnya apa sih yang dimiliki sama kampus tersebut yang nantinya bisa menunjang karir ataupun bisa menunjang pengalaman kita sendiri. Jadi ketika kita memilih sebuah kampus, tentunya kita punya alasan nih, kenapa sih kita harus memilih kampus tersebut dan mengapa universitas tersebut itu dipilih sama teman-teman. Jadi 5 hal ini dulu yang harusnya kita catat. Nah, dulu awal-awal tips dari saya, 5 hal ini saya catat dalam sebuah catatan. Kemudian di catatan tersebut itu saya beri kolom. Jadi nomor 1 tata bahasa dulu, kemudian nomor 2 pendidikan, apakah hubungan pendidikan dengan pengalaman saya selama ini. Kemudian bidang yang dipilih
Selanjutnya itu apa yang unik dari saya gitu ya. Apa yang saya punya yang tidak dimiliki sama orang lain. Jadi apa perbedaan saya dengan peserta lain gitu ya. Kemudian alasan saya memilih kampus tersebut dan apa yang akan diberikan kampus tersebut kepada saya untuk menunjang karir saya ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi 5 ini dulu yang pertama harus teman-teman catat dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya lagi, untuk membuat sebuah personal statement yang baik atau yang bagus yang nantinya bisa lulus itu, nah harus menceritakan kelebihan kita. Kenapa di sini saya katakan seperti itu? Kita menceritakan kelebihan kita tanpa harus melebih-lebihkan, sesuai dengan benar-benar kelebihan kita dan masuk akal gitu teman-teman. Jangan sampai kita menuliskan kelebihan kita tapi kayak nggak masuk akal gitu. Jadi benar-benar masuk akal. Dengan mengetahui kelebihan yang kita miliki, itu kita harus tahu dulu. Yang pertama adalah kekuatan yang kita miliki. Nah, jadi kenapa saya bilang kekuatan yang kita miliki? Kita harus tahu dulu kekuatan apa sih yang kita miliki. Contoh nih, kalau teman-teman seorang guru di pedalaman, nah kayak saya kemarin, saya menceritakan bagaimana saya menjadi seorang guru di Kabupaten Merauke. Nah, itu termasuk kelebihan teman-teman, karena nggak semua orang mau menjadi guru yang ada di Papua gitu. Nah, teman-teman bisa menceritakan hal tersebut. Misalnya, kalau teman-teman itu memberikan kontribusi terhadap pendidikan di sekolahnya teman-teman. Nah, bisa seperti itu juga. Kemudian, atau teman-teman itu bisa menceritakan pengalaman teman-teman itu bisa dijadikan sebagai kekuatan dan mengungkapkan apa yang teman-teman lakukan juga bisa juga disertai dengan pendapat orang lain di dalam personal statement tersebut. Jadi terkadang kan kelebihan atau kekuatan itu terkadang kita tidak bisa lihat sendiri, tetapi orang lain bisa menilainya. Nah, di bagian ini yang paling unggul. Jadi di bagian ini yang paling saya garis bawahi, bahwasanya di personal statement itu harus ada ini. Yang kedua adalah cari tahu, baca tentang pemberi beasiswa. Jadi ketika teman-teman ingin mendaftar sebuah beasiswa, maka kita harus mencari tahu dulu pemberi beasiswa ini misinya apa gitu. Nah, dengan misi pemberi beasiswa ini nanti teman-teman bisa tuh menghubungkan antara visi dan misi yang selama ini teman-teman yang lakukan dengan pemberi beasiswa. Nah, ini lebih bagus lagi teman-teman kalau mencantumkan hal tersebut. Jadi kita tuh kayak bener-bener loh, ini pemberi beasiswa. Jadi gini ya teman-teman, ketika kita mendaftar sebuah beasiswa, pemberi beasiswa itu adalah kita menganggap sebagai diri kita itu menjual diri kita kepada pemberi beasiswa. Jadi ketika kita menjual, tentu kita akan menceritakan kelebihannya ini, dia akan seperti ini, kemudian gitu kan, kayak menjual sales gitu. Nah, teman-teman juga bisa menceritakan hal tersebut. Jadi benar-benar sesuai dengan visi dan misi dari beasiswa tersebut. Nah, jadi jangan sungkan untuk mencari tahu informasi yang sebanyak-banyaknya tentang beasiswa yang ingin teman-teman apply. Contohnya, kalau misalnya teman-teman mencari fokus saya di sini tentang BPI GTK, maka teman-teman di sini cari visi dan misi BPI itu kayak gimana gitu. Kemudian kalau nggak salah ya, visi dan misi BPI itu adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini bisa nih teman-teman bisa mengata-ngatai seperti ini. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup saya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa buat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tunjukkan bahwa universitas yang teman-teman pilih itu sesuai dengan visi dan misi pemberi beasiswa. Nah, ini tunjukkan ke dalam personal statement yang teman-teman buat. Jadi, pertama itu ke teman-teman harus cari tahu dulu tentang universitas, kemudian yang akan teman-teman tuju, kemudian cari tahu dulu tentang beasiswa. Jadi bisa disangkut pautin gitu. Nah, saat kita menceritakan kekuatan kita, salah satu hal terpenting itu adalah memberikan contoh. Nah, jadi hindarilah ketika menulis itu seperti orang yang baru pertama kali menulis personal statement dengan menjawab dari apa yang diminta. Jadi hindari yang seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman itu membuat personal statement di mana saya misalnya ya, nih
saya memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Hal ini saya tunjukkan ketika saya membuat sebuah komunitas di sekolah saya untuk menggerakkan para guru-guru dan lingkungan sekitar sekolah untuk lebih menjaga kebersihan, misalnya seperti itu. Nah, itu tuh bisa menjadi poin yang sangat penting ketika kita ingin mengapply atau membuat sebuah personal statement. Nah, itu dia untuk video part 1 tentang personal statement. Nanti saya akan buat video-video berikutnya untuk bagaimana sih cara membuat personal statement yang baik. Mungkin di part 2 ya teman-teman. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.